hormati para sesepuh ini sepuh keluarga besar PRN Batu Tengah. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Keturunan Tengah beserta Ibu pimpinan Aisyah ranting Keturunan Tengah. Yang saya hormati dan berbahagia senantiasa istiqomah untuk memperjuangkan Islam dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu, bapak-bapak saudara sekalian, jamaah kajian ahad pagi di keluarga besar PRN Keturunan Tengah, yang insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu saudara sekalian, kita pada pagi ini yang pertama mengaturkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah bahwa kita dengan nikmatnya, dengan rahmatnya, dengan berkahnya kita bisa rawuh pada pagi ini di tempat yang insya Allah penuh kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, mestinya kita jadi hamba Allah ini bangga, ya. Kita dijadikan hamba untuk selalu bisa menghadiri di satu masjid macam kayak. Sebab kalau Allah berjanji lewat sabda Nabi itu, jadi kalau Quran ayatnya banyak Bapak Ibu, nanti banyak kaji di dalam surat At-Taubah itu banyak. Di antaranya Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah satu Bapak Ibu, pastiannya adalah orang yang iman. Berarti insya Allah kita ini semuanya iman kepada Allah. Itu ya Bu ya. Ini kepastian. Jadi kita mesti harus meyakini hal semacam itu. Nah, iman itu merupakan suatu nikmat dari Allah. Jadi iman itu merupakan suatu nikmat dari Allah. Nah, maka orang-orang yang beriman itu oleh Quran dinyatakan mereka yang senantiasa cenderung mendatangkan dirinya ke masjid untuk memakmurkannya itu. Kita yang pertama memiliki satu misi hidup ini, bahwa sholat kita datang di masjid untuk sholat bukan. Maka Bapak Ibu, nuwun sewu, saya mengingatkan kalau kita datang di masjid seperti mau ngaji macam kayak begini, ibu-ibu tetap sanggup, bapak-bapak tetap datang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi kalau Nabi menyatakan la yadkhulul masjidan itu, kamu tidak masuk ke masjid itu lalu duduk di kata Rasulullah hatta yusalli rakaatain, sehingga kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Menurut saya Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan ya. Kadang-kadang pekerjaan sunnah ya lah, yang penting sunnah orang 3 rakaat orang apa-apa ya. Tapi di situ ada kata layat khulul masjidan, jadi kamu jangan masuk apalagi layak jenis kita langsung duduk, itu tidak boleh. Sehingga Nabi mengatakan hatta yusalli raka'ataini, sehingga kamu sudah melaksanakan sholat 2. Maka oleh Nabi yang namanya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat itu bahkan tidak hanya Bapak Ibu, tidak hanya kita ada waktu larangan, kita tetap sholat di situ apabila kita masuk di dalam. Seperti sholat di antara asar dan ke masjid itu kan satu waktu yang kita tidak boleh melaksanakan sholat. Tapi ketika kita masuk masjid, kita tetap bisa melaksanakan sholat 2. Nah, ini satu nikmat Bapak Ibu. Maka saya selalu katakan iman ini perlu disyukuri dalam hidup kita. Maka sampai-sampai Al-Ghazali itu di dalam kitab Ihya dia menyatakan bahwa iman itu laksana pohon besar yang akar pujannya menghujam ke dalam
Ya, akar tungganya ke sana kemari, pohonnya lebat, buahnya memberikan manfaat untuk kita. Itu orang beriman. Nah, moga kita syukuri iman ini, mudah-mudahan iman ini menjadi sesuatu bekal yang indah bisa kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang kedua, Bapak Ibu, kita masih senantiasa diberikan suatu kesempatan oleh Allah untuk hadir setiap Ahad untuk melaksanakan thalabul ilmi. Karena memang tidak semuanya orang kita bisa tempat macam itu. Maka janji Rasulullah itu jelas kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman. Jadi Bapak Ibu, siapa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, kita ini hidup selalu mencari jalan untuk datang di majelis ilmu. Maka Rasul menyatakan syahadallahu lahu tariqan ilal jannah. Besok Bapak Ibu, kalau kita sudah menghadap kepada Allah, kita mau dicarikan jalan, ditunjukkan jalan oleh Allah untuk menuju surga kita masing-masing. Luar biasa ya, luar biasa ya Bu. Maka monggo Bapak Ibu ngaji di PRM Pedulungan Tengah diuri-uri gitu ya Pak ya. Diuri-uri, mudah-mudahan semakin lama semakin besar, jamaahnya semakin banyak, karena memang bahwa kita thalabul ilmi di samping manfaatnya begitu besar, adalah sesuatu kewajiban yang harus kita kerjakan. Jadi dalam hadis lain Nabi menyatakan utlubul ilma itu bentuknya fi'il amr, Pak, perintah itu. Utlubul ilma, jadi cari ilmu itu bentuknya kalimat perintah. Nah, kalau kalimat perintah itu kita yang mesti harus kita lakukan. Orang iman itu mesti melaksanakan perintah. Utlubul ilma minal mahdi. Ketika kita ini turun dari ayunan, kita tidak bisa menggambarkan seorang anak kecil yang baru merangkak, itu tidak. Tapi ketika akal dan nafsu ini sudah berbicara, berfungsi dalam proses hidup kita. Karena memang hidup itu hanya ada dua pilihan. Kalau tidak yang mendominasi akal, ya yang berdominasi nafsu. Di situ rohani menjadi penengah kita. Maka hadis ini menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi yang namanya pendidikan seumur hidup itu Islam telah pertama kali memproklamirkannya. Jadi kita jangan terlalu kemudian ya. Umat Islam ini dihadirkan oleh Rasulullah yang dinyatakan Islam ini agama rahmat, itu ternyata sifatnya universal, mengawali sampai mengakhirkan kita. Maka siapa yang mengawalkan dirinya dengan Islam, mengakhirkannya dengan Islam, dijamin oleh Allah masuk surga. Ini kepastian. Saya ini kalau ngaji sering ditanya, Pak. Beberapa minggu saya ngaji di Kaliwungu itu saya ditanya, Pak Yai, apakah Islam ini betul-betul mampu menyelamatkan manusia dari satu hal yang tidak menyenangkan? Ya saya matur lah, kalau yang tidak diselamatkan orang Islam itu siapa lagi? Itu ya Pak ya. Dia selalu mengatakan, kalau Qurannya akan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Kata aslama taslima Islam itu artinya selamat gitu Pak. Maka kita dengan Islam ini insya Allah dijamin keselamatan. Nah mari Bapak Ibu, setelah kita bersyukur kepada Allah, kita yang ketiga mendorong diri. Iman itu memberikan satu motivasi besar dalam hidup kita. Untuk senantiasa apa? Meyakini Allah, yang kita aktualisasikan dengan perilaku kita setiap hari. Maka kalau ada ayat Bapak Ibu nanti silakan dibuka dalam surat Hasyr. Ayat yang ke-19 Allah mengatakan, ayat yang ke-20, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah.
Apakah sama Bapak Ibu? Orang-orang ahli neraka dan ahli surga itu. Nah, sampai katakan surga itu tak akan didapat ketika iman tak ada dalam diri seorang hamba. Maka ketika Allah menyatakan ayat la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Jadi antara ahli neraka dan ahli surga itu memiliki satu modal dasar dalam hidup. Ya, mereka orang yang ahli neraka ya satu, orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu ya semuanya pasti menjadi bahan bakar di neraka. Silakan nanti dibuka di dalam surat Ahzab ayat yang terakhir. Nah, Allah mengatakan li adziballahul munafiqina wal munafiq. Wal musyrikah wal musyrikat. Jadi laki-laki perempuan musyrik, laki-laki perempuan munafik, kafir itu bisa itu ahli neraka. Nah, orang iman tidak kayak gitu. La yastawi ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi kata faizun di situ dari kata faza itu menuju kepada sebuah pertolongan Allah. Nah, untuk itu Bapak Ibu, maka iman ini menyempurnakan hidup kita, ya, untuk menjadi diri manusia yang indah baik zahir kita maupun batin kita. Mudah-mudahan kita semuanya besok ahli surga. Aku nak beli surga kita Pak Aminnya banter Pak. Ya memang surga itu idaman Pak. Tetapi tidak semua manusia bisa mencari bagaimana cara meraih idaman yang kita. Nah Bapak Ibu, jamaah rahimahullah, saya berbahagia saya bisa bersilaturahim. Saya 3 minggu yang lalu sudah di sama Pak Ketua PRM Pak Dr. Nasir ini, ya saya yang bilang sami'an wa ta'atan. Saya dengar orang Jagal kalau saya siap berangkat. Karena ngaji di Muhammad ini rada kosong Pak. Ngaji ini orang model jemputan ya. Padahal 2 kaki saya sudah sulit waktu melangkah dari rumah ke sini. Maka saya ke mana-mana ngejak anak wedok saya itu yang di pojok itu. Wes pokoke gelem ora gelem niku pokoke surgane wong tua tak bagi mbek anak. Nek ora gelem ya bahaya. Nah, alhamdulillah, dan saya selalu ngaji ini berusaha wal asri. Jadi kalau mulai jam 8 tadi saya turun dari mobil ketemu soket saya muda ini. Pak Taufik itu sangat seperjuangan tidak muda. Saya masih remaja, beliau juga dari cabang Indonesia dari Lambar itu. Alhamdulillah, sampai sekarang saya ini jadi mubalik tak boleh muter jarang ketemu Pak. Ketemunya nanya masjid ya Taufik ini. Jadi ya nyeneng deh Pak, tahun sebelum itu nyeneng deh. Insya Allah tidak di dunia saja Pak Taufik ya, kita bisa di akhirat bisa. Nah maka Bapak Ibu kata wal asrinya mesti alhamdulillah dalam Muhammadiyah ini perlu dilestarikan ya. Sebab ngaji di PRM Pedulungan Tengah paling aman Pak. Saya nanti setengah 12 ngisi di rumah makan Padang di Diva itu. Nah, buka alhamdulillah jadwalnya awan nanti kembali saya nonton badminton sih. Ya wong Islam kan ya perlu refresh barangnya Pak ya. Nek zikir terus ini malah sama penyakit duluan ras. Nah maka Allah katakan al-insan itu lafi khusar itu. Nah ayat ini mudah kita baca, tapi sulit untuk diwujudkan. Ternyata kata al-insan lafi khusar itu orang yang mendapat nisbat rugi hamba Allah yang kita Pak manusia. Kalau khayalan tidak, tumbuh-tumbuhan tidak Pak. Sebab mereka produsen, kita ini konsumen Pak. Butuh ke, neng kadang-kadang tidak bisa dicake secara Nah kembali ayat dikatakan illal ladzina amanu. Ternyata hidup yang tidak rugi itu wong iman Pak. Tadi sama apa Pak?
Iman itu orang yang mampu mengaplikasikan segala proses hajat kebaikan dari Allah kepada hamba. Nah maka ketika itu Ibu jenengan mesti berbanyak berpikir, mengapa Islam ini sholatnya begitu dirinci oleh Allah, waktunya ditentukan. Ini yang menentukan Allah loh Pak. Nanti dibuka di dalam surat Bani Israel surat 17 itu ayat yang ke-78 Allah jelas mengatakan aqimis sholat liduluki syamsi. Jadi mendirikan sholat itu ketika matahari itu sudah di tengah dia tergelincir liduluki syamsi. Maka Bapak Ibu ketika kita sholat yang ada di tengah-tengah panas itu terik natap di kepala itu tidak pas. Mesti sudah condong sedikit gitu. Maka saya sering matur, kebetulan saya juga pembinaan di masjid di Telogosari, saya katakan Jumatannya saiki jam 10.26 menit Pak. Setengah rolas nomor ya jam 11.26 jadi durung setengah rolas Pak. Niku nek setengah rolas dimulai wong Jawa niku nek tekan teko salat Pak. Wong akeh sing durung ngerti syariate. Sing penting teko salat Jumat itu ya. Gua khotbah rak melu rak apa. Padahal saya katakan salat Jumat kudu nganggo khotbah, kudu mendengarkan. Enggak boleh tidak Pak. Itu bagian rukun sudah dirangkai macam kayak gitu. Jadi kita orang-orang Muhammadiyah butuh paham. Maka kalau kita datang sholat Jumat ya takone sing gasik. Tadi Pak ya, kita bisa ngambil. Nanti tidak usah mikir. Kita ini kadang sekarang terbantah-bantah sing rame sholat qobliyah Jumat ya ono ora. Niku rame klasik Pak niku. Kalau ini mau corot tuh sampai roto gak. Sebab barang-barang buruk itu malah tidak menjadikan kita lebih ukhuwah kita lebih. Ya kalau kita yuswalana amaluna walakum amal sing lakoni silakan lakoni sing ora ya meneng wae. Nah kita jangan sampai kita datangi malah tolak. Nah seperti majelis makan kayak begini Pak. Maka kalau jenengan buka-buka hadis itu napa Rasulullah kok mengidentifikasi soft Pak. Sing Arab itu ganjaran unta, nomor loro wedhus, buri meri Pak. Nah itu diidentifikasi oleh Rasulullah karena apa? Ada motif yang dibentuk oleh Nabi. Jadi orang Islam ini ibadah yang semangat loh, sedep loh. Makanya tidak saya Bapak Ibu yang sudah haji, sholat di Indonesia sama di Mekah, Madinah itu. Medina sholatnya dulu ya. Ibu-ibu balik haji sholatnya ini dulu geremeng tak benesu imami. Itu kalau ngimami kedawan Pak balik ada konco Pak. Ini tak titen wong kula ini biasa nak poso mubeng sesasi. Ulang nak ngimami ngene dhewe mau buka mbek nutup Pak. Sebab napa? Jamaah kula wis hafal. Kira sing imami kiai ini balik rasa kubu. Jadi apa sih kira loro kabeh. Itu bukan apa? Kejaban. Dan jenengan sholat tarawih tak baca al-duha itu mesti rada wis nesu. Tak baca ya Allah terus tetap balik. Buka gitu. Niku makna padahal jangan sholat ning Mekah Madinah. Sholat Mekah Madinah itu hanya pendek Pak, habis sholat maghrib akhir-akhir ini Pak. Saya ke Mekah sudah 5 kali, alhamdulillah. Saya bimbing haji, kemarin itu bimbing umroh sing nemoni ayat cendek niku di Mekah. Niku bar maghrib, salat maghrib. Niku maca kuliah karo kulhu jepisan. Nah, salat nang Madinah siap-siap bapake sing sehat. Lho Pak ya, ora siap tetep geblak to Bu. Pak nggih, wae ibu sing sepuh. Bapak-bapak sing wis rada. Nah makanya kita ini mesti wal asri itu selalu kita coba kita terapkan dalam proses ini. Makanya ana hadis yang mengatakan dan Nabi tanya afdhalus shalah ya Rasul. Afdhal salat itu yang seperti apa ya Nabi? Nabi mengatakan as-shalatu berjamaah, salat berjamaah.
itu non sewu titik kulminasinya wal asri. Sholat jamaah ganjarannya 17 derajat Pak ya. Ora ana sholat jamaah ning masjid kok dimulai jam 2. Kan ora ana nggih. Ini nak sholat kita jam 2 di rumah boleh Pak. Enggak apa-apa. Nek ganjarane siji. Kuwi jaminane macane bener. Padahal sholat dhewe Pak bebane abot bertanda. Tapi jenengan maca Fatihah ndak bener. Padahal Fatihah itu wajib. Itu termasuk sabdul maksani itu 7 ayat berangkai yang tidak boleh salah. Nek salah kudu nganggo sujud salah. Coba kalau bayangkan ibu sholat dhewe bar nesu. Ngeri. Bar maca napa ihdinas siratal mustaqim ngoten iki. Ora siratal ladzina an'amta 'alaihim langsung balan doli. Sebab napa? Pikirane sik kebal. Nek jenengan ning masjid ngrungokke imam tok santai salat santai balik ganjarannya akeh kantongnya kebal. Kemudian lho tenan lho niku bapak-bapak nek salat jamaah iki pahalane diketokke Pak niku. Jenengan kula usul karo Pak Takmir. Pak Takmir salatnya jamaah ditambahi Pak Takmir. Nah iso salat rawatib ya jamaah. Ya, namanya manusia kan pengen sing duwe-duwe ya. Nah makanya nuwun sewu Pak Nasir kula matur Pak niki Pak. PRM Pedurungan Tengah ini paling awan jam 8. Lah nek ngundang kula Pak ceramah kurang jam Pak tak ada. Ora mumet lho, ibu ora aku balik nesu. Kula nek ngaji ning desa Pak niku. Kula ngaji sak jam medun doneni. Iki mau rasa rene ngaji sak jam iki napa? Minimal 2 jam, matur munggahe jam 12 wengi. Medun jam 2, nek omong kula ngaji ten Pati ngono balik Pak jam iki setengah 4 aja. Bojoku balik nesu, ora tak keloni soalnya. Niku lho Pak. Niku kan sesuatu untuk kita. Nah, itu Bapak Ibu, saya ngajak jenengan yuk kita berusaha wal asri al insan itu lafi khusrin illal ladzina amanu. Potensi hidup iman dan rugi. Karena apa? Kita hidup ini ditata. Silakan Bapak Ibu baca-baca para ulama-ulama besar kita. Imam Nawawi umurnya 40 tahun. Dia sudah jadi alim sejak muda. Umurnya tidak sampai seperti kita bayangkan. Namanya Imam Nawawi umurnya 40 tahun, tapi dia sudah alim. Orang yang betul-betul ilmunya produktif. Pak. Imam Asy-Syafi'i ini pun jadi bayangin. Umurnya ternyata hanya 54 tahun macam gitu. Saya kayak gini Pak, 67 tahun Pak. Jenggotnya rak metu-metu Pak. Loh coba Pak. Saya 67 tahun sudah Pak. Masih. Imam Asy-Syafi'i itu hanya sekitar 53, 54 Pak. Dia sudah menjadi al-alim yang terkenal. Menjadi imam fuqaha di dunia ini terutama di kawasan Asia Tenggara. Tapi yang kali Pak. Nah saya baca itu pada hidupnya 4 imam itu sangat agak sepuh. Hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal itu umurnya memang sampai sepuh, kira-kira 80. Nah kalau banyak lain. Nah maka Bapak Ibu kalau ada hadis yang Rasul mengatakan wasabah bapak qabla harumika, gunakan mudamu sebelum datang tuamu, itu realistis sekali. Ternyata kita punya potensi ibadah produktif niku ya umure nom. Betul ya Pak Des. Tapi jenengan sekarang ini alam ini membuktikan Pak perjalanan masa ke masa. Nah untuk itu Bapak Ibu, Kanjeng Nabi yuswanipun namung suwida tahun. Kalau saya berpikir 67 itu sudah diberikan satu ribet 4 tahun. Nah kalau sampai 4 tahun tidak digunakan semakin tambah baik, nah jadinya besok kita kayak apa? Nah untuk itu Bapak Ibu, yuk saya ajak bersama kita ini mencoba mengharpa diri, berkaca diri sebelum kita melihat orang lain.
ya. Sehingga kalau Umar bin Khattab dalam asarnya mengatakan hasibu qabla an tuhasab. Orang baik itu orang yang bisa menghitung dirinya sendiri. Jangan banyak menghitung-hitung orang lain. Maraknya penyakitnya dengki metu buta anaknya. Apalagi orang hidup orang modern ini non baca lupa. Penyakit hati itu dengki. Orang seneng delok tanggane kepenak. Nah itulah Bapak Ibu, berikutnya mari kita aturkan salam satu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya pengen matur iki mukadimah setengah jam Bapak. Dulu tekan materi. Lebih ngaji saja. Jadi saya sering mengatakan Bapak Ibu, orang muslimi mesti berwacana secara ilmu tentang pembahasan sholawat. Kadang-kadang kita ini terjebak pada satu pemahaman kita yang terlalu jumud itu. Orang Muhammadiyah tidak boleh banyak sholawat. Saya ngomong sholawat. Ini kalau matur tak duduke dalile Bu, Pak. Pasane jenengan kok jangan klaim persepsi pada Ustadz Muhammadiyah kayak saya ini. Biar yakin betul Bu nek kalau Muhammadiyah Bu. Yakin betul Pak jenengan. Benar yakin kualat loh Pak. Saya ini jadi orang Muhammad terus paling tua loh Pak ini. Saya sejak usia 14 tahun sudah aktivis di IPM Pak waktu. Nah sampai sekarang alhamdulillah masih aktif di jajaran kepemimpinan di Muhammad. Sebab saya matur sebab Muhammad dia punya berhenti. Ini tak buka rahasianya ini wajib kadang-kadang. Sok ben wis ahli sok Muhammad. Pak, apa jangan meneng wae napa? Sok ben wong ahli surga iku Muhammadiyah ta. Lho leres lho Pak Dasar. Artinya wong Muhammadi maknane kan secara harfiah kan pengikutnya Kanjeng. Anak Nabi mlebu swarga mosok pengikutnya ra mlebu swarga. Yang punya. Hanya tanya Bu, lah Aisyah piye ta? Wah, orang ngerti. Nah itu Bapak Ibu, Rasul Allah dalam Quran menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka buka surat At-Taubah ayatnya ayat 56 Pak. Sesungguhnya Allah malaikat itu yusholluna 'alan nabi. Mereka itu berselawat kepada Rasul. Ya. Nah salawatnya, mengapa Allah salawat kepada Rasul? Karena Allah terlalu cinta kepada Nabi. Malaikat itu takzim kepada Rasul. Maka ini bentuknya lagi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kau yang beriman, shollu maka bersolawatlah kamu alaihi wasallam taslima, biar kita ini selamat dulu Pak. Mboten berarti nek selawat itu ndongake Rasulullah mboten. Kita sholawat pada Rasul itu. Nah, sholawat itu ada dua macam Pak. Satu sholawat khusus. Kalau kita sholat kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Merasa dirubah seluruh ini. Kalau kadang-kadang kata itu ada timbul furuk Pak nih. Sing siji gorong saya siji orang itu nyiwanya. Itu tidak. Tapi kalau sholawat yang dalam hadis ya bunyi dalam sholat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat itu kayak begitu. Nah lalu muncul sholawat. Yang kedua sholawat umum, sholawat di luar sholat. Itu macam-macam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Termasuk bahasa itu sono. Manusia rekayasa sholawat orang, sholawat Naria, sholat Jibril, sih udah nih sholawat Afif, aduh, nah itu loh Bapak Ibu. Jadi maka panjenengan tetap bersolawat, kita ini istiqomah sholawat kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah Bapak yang saya hormati, sedikit saya pengen menjelaskan ini jam 9:00 Bapak. Itu rambutnya pada jam 9 ya. Iya.
Nah, sampai menjelaskan Bapak Ibu dalam surat 17, surat Bani Israil ayat 70 tentang bagaimana merawat kemuliaan yang telah diberikan. Jadi begini Bapak Ibu, ternyata yang namanya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam suatu kondisi keadaan yang terbaik di antara makhluk semuanya. Maka kalau kita ini kok manusia bersifat kayak hayawan, ya berarti kita telah keluar dari nilai-nilai kemanusiaan yang telah difitrahkan oleh Allah. Satu contoh namanya, kita ini orang manusia hidup uripe ngawur, visi hidup sakarepe dhewe, serba spekulasi gitu. Niku sudah keluar dari fitrah Pak kita ini. Sebab apa Bapak Ibu? Fitrah Allah itu kepada hamba atau pada makhluk yang namanya manusia itu fitrahnya mulia dari Bapak Ibu. Mestinya kita ini hidup mulia, kembali kepada Allah ya dalam keadaan mulia. Apa aja total? Silakan buka surat Bani Israil ayat yang ke-70. Allah mengatakan walaqad karramna Bani Adam. Iki lho Pak. Ini anjana sing biasa sinau balaghah kan Pak nggih. Kata di situ ada wawu dan lamnya lam takkid Bu. Itu bentuk sumpah Allah itu, tidak sembarangan. Lamnya bukan lam larangan, lam bukan lam tidak. Dikatakan Allah walaqad dan sungguh aku ini Allah. Itu sumpahnya Allah, maka bentuknya takkid. Kebenarannya mutlak, dijamin sepanjang menyatakan. Jadi kata walaqad karramna Bani Adam. Dan sungguh aku telah memuliakan kepada anak-anak Adam. Nah, anak Adam itu siapa? Nah, Adam itu makhluk yang dicipta sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir manusia, sejak alam ini harus selesai. Yang disebut datangnya hari kiamat. Mereka yang berhidup pada kisaran dunia ini sejak Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi Muhammad kita ini semuanya termasuk anak-anak Adam. Maka kecenderungan kita ada ayat mengatakan umat manusia itu tidak pantas kalau kita itu saling mufaroqah, saling berpecah belah, itu tidak pantas. Itu tidak merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki. Maka dinyatakan oleh Allah walaqad karramna Bani Adam. Dan sungguh aku telah memuliakan kamu wahai anak-anak Adam. Satu, mulia dari segi fisik ini itu. Maka dikatakan dalam ayat lain itu al-insan itu fi ahsan dalam kebaikan, at-taqwim di dalam kemuliaan. Maka kita ini semua Bapak Ibu, kita ini makhluk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh Bu secara fitrah bapak-bapak ini maaf benci kalau sedulure, pokoknya benci kalau podo-podo muslim. Apalagi benci podo-podo satu gerakan katanya. Ya Bu, kita ini kudunya dulur loh Pak. Nah, ini satu catatan dan PR penting Pak ini, yang kita sulit untuk melakukan. Satu contoh ya tadi PRM ya Pak. Nek seneng ngoten iki undangan ya wajib rawuh. Nah, sing rada rekoso nek susah ngoten Pak ya. Lah jare iso nak mireng Ustaz Afif mati. Ora layak buka impeni jiji. Jenengan karo aku padha sedulur. Nek sedulur gerakan kayak Muhammad jadi tidak hanya sedulur dunia Pak, nek sedulur sampai akhir. Nah, kemuliaan itu yang pertama Bapak Ibu, ketika kita ini manusia mensifati dirinya sebagai manusia. Maka ketika kita bicara al-insan dari segi zahir Pak, ini monggo manjan persani. Kita bisa mengelak tapi tidak punya data. Contohnya kebaikan kita ini manusia kenal yang namanya kebersihan fisik ya Pak ya. Itu kelebihan. Orang anak Bu kok jenenge kebu adus mek sabun kuwi ra.
Jadi kebo ya adus dan lumpur banjir langsung beda. Kan gitu ya Pak ya. Nah kita tidak Bu. Kok ono adus minggu apa sedina ping pindho harus gosok gigi gitu Pak. Nah maka di dalam Islam ini kebaikan fisik ini dibahas oleh Rasulullah Bapak Ibu. Saya berikan contoh, nek Rasul mengatakan at-tahuru satrul iman. Jadi kebersihan itu separuh dari iman kita kepada Allah. Ngapa ana ayat sing ngene? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum di akhir itu. When arep salat itu kudu suci sik katanya. Ibu-ibu pas kotor ndak boleh salat. Bapak-bapak pas junub ndak boleh salat. Nek junub kudu atus sik ngene katanya. Niku mang goleki studi banding kita ana bu agama sing sempurna mengkaji tentang masalah yang sederhana kayak itu. Niki nuwun sewu bapak-bapak nek bapak sepuh aja ndak ada sing rambutnya gondrong napa nganggo pecis. Jadi pecis ora bagian pelengkap salat. Nek sing rambutnya gondrong medun ya kudu disibake dinggoni topi utawa dinggoni pecis. Nek dinggoni topi laken kuwi jenenge koboi nek mlebu masjid. Nah, mulai kanggo ngene kopiah pecis. Tapi kalau ini pada ceramah nih Pedurungan Tengah, Pak aku mau topi laken Pak. Ini jenengan mlepis badan aku piane rada stres. Jadi ora apa-apa Pak. Gitu loh Pak ya. Nah ini saya berikan satu gambaran studi banding kita. Ternyata ajaran tawaf itu Pak. Tawaf rong lembar Pak Slamet. Gitu Pak Slamet. Orang nganggo topi, nganggo pecis malah batal Pak tawaf. Ibu-ibu yang biasa cadar kudu dicopot cadare. Saya tuh pernah bimbing haji tahun 19, saya kebetulan sama dengan saudara kita di Nahdlatul Ulama. Karena jamaah banyak apa lebih saya digabungkan ke sana. Di pesawat saya diundang kiai ini. Iki jamaahmu ana sing nganggo cadar. Aja nesusik to iki tak takonane sik aku. Tak takoni Bu, yen ngagem cadar napa Bu? Saya batuk Pak Yai sakit saya. Oh ya. Nah permireng to nek lara gitu ya. Ini Bu. 3 tahun yang lalu Bu Indonesia karena Covid, saya dikeroyok orang banyak. Saya dikatakan, "Iya yuk sholat nganggo masker itu aja." Orang ngerti nih sholat di masker makruh kan. Aku yang ben, aku yang lupa. Makruh kan urusanku mbek Gusti Allah, aku yang lupa. Nah, setelah itu saya duduk saya beritahu. Itu ada orang yang tetap berpegang bahwa pakai masker itu makruh. Padahal Rasul ramangan membuat hati dasar tohon itu ketika Rasul itu ada penyakit tohon di sana. Itu kata Rasul wala yakhruju wala yadkhulu nek kowe ning gone omah njero aja metu wala yadkhulu nek kowe ning jaba aja mlebu itu hadis lho Pak tak kandhani ngono ya muni ya lah iki kiai gawe-gawe lho kadang-kadang kita ini. Nah maka seperti tadi pembanopo kita ini barang bersuci itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya jenengan itu pas sholat atau tiap sholat mandi itu lebih bagus daripada tiap hari wudhu. Walaupun wajib wudhu nek adus tidak menjadi kewajiban. Nek jenengan kok tiap mau sholat mandi itu lebih bagus daripada. Sebab Rasul mengatakan ora ana wudhu sing luwih sempurna timbang mandi. Gitu ya. Iwat hadisnya itu kayak gitu. Jadi aja dikoyok iku kok senenge adus yo ben kok sering. Sing penting ora telanjang di tengah jalan ra. Nah itu Bapak Ibu satu masalah bersuci tadi. Itu dibahas. Karena apa? Zahir kita ini eksan Bu. Salat harus kotor ora pati apa-apa. Nek najis tetep itu menjadi nabrak syariat ora usah dilakoni.
Kula jenengan rasa bantah-bantah pakaian kotor, nek bantah-bantahane pakaian najis utawa ora ngoten lho, Pak. Nah sakniki model sakniki mboten bantah-bantah malah sing rada ora gelo niku. Sing siji nggo sengkrang sing curang. Aku muni cerewet ya. Aku ya ngono Pak. Padahal salate mboten wonten Pak hadis sengkrang niku ora ono. Nek ono hadis di atas apa mata kaki kolok niku wonten. Nek aja dienggo mojok tek sedulure. Sing ana niku nuwun saya pembahasane niku mung pembahasane pakaiane siji bebas najis, loro nutupi aurat. Berarti setiap pakaian yang bisa nutup aurat itu sah untuk melaksanakan salat. Mengapa nutup aurat kan maksud ihsan? Tidak kayak kebu, Bu. Mula kewan sing dipakai itu kewan sing arep dijak main sirkus pakane. Ora ana ora kewan sirkus kok pakaian malah lucu lah. Nah kecuali menurut nah sing main sirkus sing makai sing dia hidupnya jagake kewan Pak. Nah niku ihsan itu satu contoh. Ini tak beri contoh ini aja Pak. Ora tekan ini. Nah yang nomor 2 wujudnya ini bunon saya kebaikan rohaniah nih. Sing wujudnya apa Bapak? Kebaikan rohani harus kita rawat Bu. Sebab maaf Bapak Ibu, tidak ada makhluk Allah itu yang dihadirkan Pak. Itu diajak perjanjian berikutnya kecuali kita manusia. Maka bentuk ini Pak, rohaniah kita. Maka saya katakan rohaniah itu sebagai satu jembatan di antara akal dan nafsu kita, di tengah-tengahnya ada rohaniah. Orang yang beriman itu hidup dikelola dengan rohani kita. Biar diri kita mulia. Yes, kita tak tunjuk ayatnya, Pak. Itu kan buka dengan A'raf 172 baru dibuka. Saya ini kalau matur tak tunjuk ayatnya loh, Pak. Benojo dikira pulau gawe-gawe Pak. Tentang satu proses perjanjian kita ketika kita belum hadir di dunia ini. Tapi Pak Bu, kalau kita ini mencoba menggagas semacam itu, berarti potensi hidup yang sebenarnya itu ketika kita hidup, kita mampu mendayagunakan rohani kita. Orang pengen menjadi al-abid, pengen jadi hamba Allah secara benar, mereka harus mampu mengelola rohaninya Pak. Saya tidak yakin Bu. Nek rohani ini tidak sehat kok badannya sehat itu saya agak tidak yakin. Nah, kalau berikan contoh nih Bu, saya rasa atau kita sendiri rasa boleh contoh wong liya. Nopo ada orang yang hidup ini sholatnya mung nek Jumat, nek Idul Fitri, Idul Adha. Yo ben lumayan itu ya Bu nggih. Rohani ini sebab sehatnya dina ini kebanyakan orang Islam Indonesia itu non saya. Kadang-kadang orang no syariat yang kaprah. Ini tak tunjukin ya Bu. Kalau ini sering dijawab mau. Kalau nek masalah tahlil ora tak masalah. Ini tak sing tak masalah tahlil malam Jumat Kliwon iki kok ono dalile ya. Kalau nanti digugat Pak karo jamaah kula. Padahal saya itu pimpinan jamaah. Ini tak tanya tak kon dhewe aku gak. Aku ditakoni kiai ora tenan. Lah kowe lucu kok, tahlil malam Jumat iki kok ono dalile aku ya. Malah saya ono lagu muncul. Saben malam Jumat ahli kubur balik nih tak balik pas maghrib omah pada makan bersama. Lah nopo ora mlebu melu mangan. Kuwi kan mayat pekok aku ya lho Bu. Niku ana sing kon sewu Pak sing ora ana dasar-dasar ngoten niku. Nek kula diakoni dalile jelas, Nabi mengatakan kerjakan apa yang saya kerjakan, tinggalkan apa yang tidak saya kerjakan. Ora usah dipiaske warna-warna, marke mumet tak ndene. Ya. Kias dalam bahasan kontemporer sekarang ini bingung lho Pak jenengan. Nek wong seneng dengan kias Pak. Saya berikan contoh satu Bu niki, masalah celana lho Pak niki.
Niki nek ngomong celana kuwi dihiasi jaman saiki rekoso, Pak. Wong celana bentuk macam-macam nilai. Nah itulah Bapak biasa hormati. Maka ketika rohani ini kita berbicara, ada satu yang harus titik yang kita tuju, bahwa rohani ini cenderung meningkatkan hambanya kepada Khalik, kepada Sang Pencipta. Nah ketika kita bicara kemuliaan dalam paradigma yang utuh macam bayar, mungkin Allah mengatakan wa razaqnahum minat thayyibat, dan kepada kamu Bapak Ibu, kita ini hamba yang dihidupkan oleh Allah itu wa razaqnahum. Katahum itu mereka, berarti bentuk mereka itu bagian dari makhluk yang dicipta. Jadi kalau makhluknya Allah itu banyak, warazaqnahum minat thayyibat, kita ini bagian dari makhluknya Allah. Yang namanya manusia ini diberikan rezeki oleh Allah minat thayyibat, rezeki yang baik. Jadi kita tidak usah bicara apa Pak rahmat, berkah, itu tingkatannya rada dhuwur, Pak. Kita ini bicara tentang manusia merespon sesuatu anugerah Allah sing wujude halal yang baik. Sebab mengapa begitu Bapak Ibu? Allah menyatakan dalam ayat sebelumnya itu. Jadi dinyatakan wa hamalnahum fil bari wal bahr. Isi laut dan isi daratan dan lautan Pak itu diangkut oleh Allah, diberikan kepada semua kita semuanya. Jadi sumber daya alam ini sebenarnya Allah persembahkan kepada kita sebagai hajat hidup kita, Pak. Jadi manusia itu dilengkapi dengan kelengkapan yang diberikan oleh Allah. Maka Allah katakan mula golek wa razaqnahum minat thayyibat. Golek rezeki ning rezeki sing apa ya boten Bu? Rezeki yang baik ini bunon sewu. Burung tekan rahmat, burung tekan berkah bunon sewu. Bagaimana manusia bisa mengelola hidup ini, melengkapi hidup ini dengan rezeki-rezeki yang baik. Maka satu rezeki yang baik itu satu Bapak-bapak, caranya mencarinya harus benar. Jadi maaf loh, kadang-kadang orang-orang pandai yang hidup di zaman modern ini menipu dirinya dengan akalnya sendiri, Pak. Sampai katakan tidak menipu orang lain, menipu dirinya sendiri dengan akalnya sendiri. Saya tak berikan contoh Pak, orang bermain kwitansi kosong Pak, itu kan nipu awake dhewe Pak, Pak ya. Kalau kalian gojekan Pak, sumber wong Indonesia kakek mlebu neraka gara-gara kwitansi kosong. Tapi itu Pak. Lha kula nek ceramah saya gojekan ngeten iki Pak. Sebab menapa? Orang-orang kita ini Bapak Ibu hormati, kadang-kadang dianggap barang sedia pada itu merugikan untuk dirinya sendiri. Sing nulis awake dhewe ning merugikan awake. Maka rezeki itu tidak jadi baik. Ini terutama para sekretaris, bendahara, untuk ATK, yo dadar di markup to Pak. Bendahara yang ngono, nolai dan ditambahi siji. Nah itulah luar biasa hormati. Maka saya katakan, orang-orang yang kita difitrahkan oleh Allah itu, jadi orang-orang yang macam kayak begini, ini mesti secara fitrah kita itu harus mengelola kebaikan dengan rohani yang sehat macam kita. Ya? Maka orang-orang iman yang disadar matur, itu karena semua itu spekulasi. Tadi pun ayat sing wa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu yang buka dari surat Jumat ayat. Ya. Itu ayat yang ke-10. Hidup ini kan dibuat oleh Allah polanya seimbang. Wa yo dengan Allah yo mencoba mengharapkan diri dengan mencari fadilah tadi loh Pak. Maka ayat ini katakan wa fadzalnahum ala katsiri mimman khalaqna tabdila. Oke diwaca Pak tekan omah tadi.
Surat apa Bani Israil ayat 70 niki mulai dibuka sekolah sing ditafsir dibuka Pak. Jadi biar kita ini ngaji ini ana manfaatnya Pak. Sing diterangke ustaze tenan kurang itu lho Pak nggih. Jadi nek mboten tenan ya Pak Nasir matur Pak Nasir ustaze juga ngoten Pak. Saya Pak mempunyai santri di jamaah di Kesatria Pak. Itu dulu ada pimpinan jamaah ini kok penak men Ustaz berceramah balik koyo pinter-pinter gini. Harus dibuka apa-apa. Tanya jawab kudu wae kuwi wajib ngoten. Kula nek ngaji ngono kudu persiapane akeh. Ning yo mari kita tambah pinter, Pak. Wong mubalek yo menungso, Pak. Yo sinau belum maca. Memangnya sing salabim kok tukang sulapan ngoten. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika panjenengan kula sami hidup mampu mengelola rohani dengan baik, maka insya Allah rohani ini akan menjadi jembatan hidup kita. Mulane ana ayat sing pada akhir kitab ana ayat sing muni ya ayyuhan nafsul mutmainnah ngoten niku Pak Jajal. Ini tadi kula matur urip niki ya hukume kausalitas sebab akibatnya ya. Nah sebabnya apa ya kita ada berakibatnya baik. Jadi saya ingin katakan karena Islam ini merupakan satu agama samawi, agama wahyu Allah, yo dianggap sembarangan karpe di mesti Quran itu menjadi nafas kita. Ya, Quran itu menjadi nafasnya dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah ini yang dinamakan Muhammadiyah ini macam kayak gerakan tajdid Pak pembaru secara ilahiyah balik dengan pemurnian Pak ya secara duniawi kita bisa mengikuti maka sekarang terkenal Islam berkemajuan itu Muhammad iya malah milate nuwun sewu Pak milat niki temanya keren Pak memajukan apa Pak nah kalau di moco Pak Nur Sewu Muhammad aja itu berat loh Pak Bu Aisyah Nur Sewu loh Pak kalau saya ini jadi wakil ketua LPHU Pak lembaga pembinaan haji dan kota Semarang nih saya kemarin dikirim raker di Jakarta oleh Muhammad ya 3 beban umat ini beban umat terkosong Pak padahal kaji saya ini ngomongin neko-neko Pak pinter-pinter tambah kosong ngeten niki kok anteng-anteng ngeten niki. Kok metu do rasane kiai ne. Nah, kembali pada tadi. Maka ketika Allah mengatakan warazaqnakum minat thayyibat menjadi satu kewajiban kita manusia dan sampai matur orang Islam mesti hidup untuk menuju kepada jalan yang baik. Kalau nek rezeki ra halal ya nuwun sewu Pak. Peragaannya mesti perak genah teman. Nah orang-orang modern ini pandangannya visine itu urip entuk akeh timbang entuk sing thayyib kan gitu ya Bu ya. Saya sering matur ibu-ibu sing mate mlebu neraka iki kae bukane. Hati-hati lho kecuali ibu-ibu sing ngaji niki. Lah piye setiap hari ibuke ra iso ndonga. Kula nek ngajari ibu-ibu nek bar salat subuh ndonga wa barokatan fi rizkina niku nduwe barokah karo garwane insyaallah ben entuk rezeki sing thayyib barokah ndonga ora tau tiap tanggal 6 ngatungi tangan loro ngene kok jajal padahal tangan loro nak dijajarke abot sing dikake tipis ya Bu ya mula do muni ora almuni alhamdulillah ning muni kok tipis to Pak jajal Bu niki mboten sing ngaji mriki lho Bu ning kono ning seberang jauh insyaallah yang di sini tidak Pak, tidak ada bidani. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita bicara seperti itu, maka visi hidup kita ini mesti fisik ini Bapak Ibu, orang-orang mulia itu dikonsumsi dengan barang-barang yang baik. Bu, makan targetnya tidak banyak, neng makan targetnya halal. Pajak lima sempurna Pak Islam mesti gelar pada abad sekian.
kita ini rak tau ngaji Quran yo gumunan loh. Nah saya baca 4 jam 5 sempurna Islam terlebih dahulu bicara tentang. Jadi pengertian thayyib secara zahir dulu sudah nampak. Cetha gitu konsep. Ora sang boleh dalil liya-liya lah Pak. Lalu berikutnya Bapak Ibu. Ini tak penggul wae. 5 menit lagi juga ya. Jam 09.00 kowe ya. Nek delok jadwalnya namung 9:30. Oh iya 9:30 berarti 20 menit. Kata ya Pak ya. Allah katakan, "Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan aku kepada kamu wahai manusia di antara makhluk-makhluk itu aku berikan kelebihan kamu yang banyak jumlahnya daripada makhluk lain yang aku ciptakan. Makanya Bapak Ibu, kebaikan manusia secara fitrah itu telah diberikan. Maka tidak ada Bapak Ibu, fitrah manusia jelek itu tidak ada. Manusia jelek ya karena akibat kita tidak ngerti saja. Neng dunia urip hanya mengikuti standar nafsu. Maka kita jangan hanya mengandalkan akal, Pak. Akal di Indonesia muncul Islam liberal, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu apa? Gawean itu Pak. Gimana? Islam liberal, Islam kok liberal? Islam itu katanya rahmatan lil sebab agama samawi Pak, sumbernya Allah. Namun Islam liberal ya produk manusia Pak. Berarti Islam sudah tidak jadi agama sama. Islam Nusantara, oh no, Islam di Indonesia dong. Kok Islam di Indonesia itu kok tahun ratus tahun sekarang muncul kan kita. Maka Islam yang kita kelola dalam diri Islam yang rahmatan lil, yang mampu memberikan hajat rahmatan dalam hidup. Nah, maka caranya Bapak Ibu bertahan dengan untuk menuju merawat kemuliaan ini satu. Jalan kita Bapak Ibu adalah takwa, memelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Hanya pengen menyampaikan 4 saja. Maka ayatnya saya baca tadi pada mukadimah dibuka Hasr ayat yang ke-18. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kau yang beriman kepadaku, ittaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Jadi Bapak Ibu, bingkisan akhirat itu hanya nilai-nilai ketakwaan yang kita punya. Dengan iman kita menjadi orang yang menyerah kepada Allah. Dan tidak ada, yang lainnya tidak ada. Maka ayatnya mengatakan bal tangdur nafsun ma qaddamat lihat. Dalam setiap diri berkaca kepada sejarah hidup ini Bapak Ibu, kita mampu berkaca di sana. Untuk apa? Menjadi titik tolak kita melangkah ke depan. Maksudnya kalau kita sudah datang dari kematian, betul Pak. Kematian itu dipecah ke sak niki Bu. Pak. Ora cukup mati mau dipikul berkat pitung dino niku mboten Pak. Sapa sing ngajari? Kematian itu dipikul karo iki Pak. Wal tandur nafsun ma qaddamat lihat. Ayatnya dibalani wattaqullah. Jadi dengan takwa ini kita mencoba berkaca diri, mewawas diri tentang proses hidup kita, bahwa kita itu besok akan bakal mati. Kita akan sampai pada masa depan kita. Aku tak takon ibu sinten sing mboten purun mati tak takon. Maaf lho Pak Haji Rusdi ini mungkin tepat kali Pak Tomo Pak. Pak Tomo yang mantan kepala SMW 2. Itu kemarin belajar itu. Saya itu pada 2 minggu habis ngepel saya. Saya tanya, zuhur masih sholat berjamaah, asar dipanggil oleh Allah tanpa sakit bukan. Lho Bu, ngono kuwi lho Bu. Mula kula matur, lelajan urip ya aja lali karo barang kang arep kedadian jenenge kematian. Sebab kula njen sami camat ngene ya Bu ya.
Nah, engko ayate mang buka gak percaya. Surat Jumat ayat 8 mang ngoten. Ayat nomor 2 surat An-Nisa ayat 38. Kula niki nek tak duduke Pak ayate ben ora ngapusi itu lho. Nah, ya Allah mengatakan kul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada umat kamu itu orang yang lari daripadanya jenis kematian. Kematian akan datang kepada kita. Malah surat An-Nisa ayat 78 itu lebih dalam lagi. Walaupun kamu masuk di satu peti besi, kerat tangani Israel mesti menjemput. Mula wong mati sering jero kapal selam. Ya ora ngguni, itulah malaikat yang telah diciptakan Allah. Betul ya Bu ya? Mula sing hidup di dunia iki kok mati hidup tidak mempersiapkan kematian ya Rasul. Maka Nabi pernah didatangi seorang, dia ditanya, "Ya Rasulullah, orang baik itu macam kayak apa?" Nabi mengatakan, orang baik itu yang selalu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad itu Rasul. Lalu ditanya, orang yang cerdas itu yang kayak apa ya Nabi? Orang senti kalau akeh mboten Pak. Nabi mengatakan orang yang cerdas itu orang yang hidup ingat akan mati. Niku wong cerdas itu Pak. Urip ning donya kelingan mati. Kata ya Bu, nek kelingan mati ra Bu? Kelingan mati apa? Aku tak takkan Bu, wirid mek duit seneng ndi Bu jenengan? Dua-duanya laras itu. Dua-duanya. Niku jawaban jujur kan. Nek muni wirid aku ora percaya. Nek muni duit akeh-akeh ngoten aja. Dan ini nek bapak-bapak ini kan pun sepuh-sepuh sing nom ngoten takon. Ngaji mek nyanyi seneng ndi gak ora. Ya mungkin jawabnya seneng nyanyi. Itu kita loh, bukan apa? Ya kita ini makhluk gaib kadang-kadang seneng sing ketok-ketok ten aja. Di kayak Quran dienggo calon-calon Pak. Malam pitulasan berdungani bengi do nyanyian kubur-kubur. Delok aku. Ya, kula nek malam itu kan ndonga khusuk niku. Bandunga terus makan bareng-bareng sing tuwa. Golek sing nomong gembur-gembur. Wah, aku mulai gelo dongaku aku. Iki donga sing ora marake dijabah pangeran ngono niku. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati. Jadi yang pertama, maka Nabi pesan kita ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kamu di mana saja kamu berada Bapak Ibu. Jadi takwa aja nek tengah rame, takwa salate nek bareng-bareng khusuk. Pada nek salat dhewe macane mung inah-inah mek kulhu. Kowe ra apal-apal. Yo jaman sakniki nuwun sewu Pak wong pinter. Maca kulhu ra pengen Anas kok cocok Pak. Kul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad minal jinnati wan nas. Kan yo mumpet yo. Apa ana Pak dhewe sering ngarang akeh Pak. Oh, saya punya teman lulusan LC, saya mau coba di Bari Wal Asri. Jadi apa? Dia mangkat li anak wedok kula dilapori, "Bah, mau sing maca salah ban apa?" Macane batine namanya Wal Asri biasa. Tapi Pak, ya nek tekan ilal ladina amanu wa amil ya pengen bar Pak. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Padahal munine pertama batini wa zaitun. Itu nggih. Tekan ilal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Kan yo kleru, mungkin ora ngono to Pak. Karena pengen cepet rampung. Betul Pak. Nah, mula Rasul ditanya, "Mahul ihsan ya Rasulullah?" Rasul mengatakan, "Wong ihsan itu," kata Rasulullah, "ketika kamu sedang berhadapan dengan Allah dan salat itu, ya, engkau seolah melihat Allah, betul Pak? Nah, orang mampu kayak ngono ya seolah kamu yakin bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta budallah ka'annaka tara. Wa ilam takun tara, betul Pak. Jadi nek salat niku Bu, mula Nabi nek
ngendikan nek salat kuwi sing khusyuk kuwi sing pertama kamu notos fisik kita sing dideloki ya ngisor atau nyawang dhuwur. Maka salat nyawang dhuwur mboten pareng, Bu. Napa meneh karo ngalamun mikir utang ngoten ya, Bu ya. Bapak-bapak nyuwun sewu nek kula ditakoni takbir sing bener piye? Takbir bener ya muni Allahu Akbar. Nek nyalahke tangan dibas ngoten Pak. Allahu Akbar. Sing susah ya ngisor ini. Sing semangat cah nom yo ngeten ya. Yo, sing ra di tangan yo ngene wae aja. Nah, jaman kudu sedapat sing di tangan nesu ora di tangan. Memange sing untuk salat telu tok lho Pak. Nah, jadi Bapak Ibu mempertahankan merawat kemuliaan itu satu ittaqillah. Kita mesti takwa kepada kata Nabi haitsumakum di mana saja wa atbi'is sayyi'atal hasanatan. Sebab yang namanya takwa itu wujudnya kebaikan, itu menutup seluruh hal-hal yang tidak baik. Mula ulama takwa itu solusi. Pokoknya kita hidup ini pengen dapat solusi yang baik dan diamani Allah yang baik, ya kita harus berusaha mencoba mendekati dia, mencoba menjauhkan apa yang tidak dikehendaki. Satu, yang nomor dua, hidup ini untuk menjadi hamba yang selalu mulia, kita mesti berakhlak yang sebaik-baik dengan agama. Maka Nabi mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Agama ini akhlak. Maka kita jangan sampai justru menunda hidup dengan agama yang kita punya. Tetapi justru agama ini mengemudikan kita untuk menjadi hamba yang berakhlak pada Allah, kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk yang lain. Niki potensi universal kayak gitu ngono hadis muni innama buistu li utammima makarimal akhlak. Dan Allah tak akan utus aku jadi nabi kalau aku tidak mampu memberikan contoh teladan kebaikan. Maka Bapak Ibu, Rasul itu sumber uswah kita. Janganlah saya nyontoh lah. Karena ini kadang-kadang Bapak Ibu kita ini gumunan, ya. Ternyata bahwa ramainya media tidak mendidik kita jadi baik. Podo-podo muslimnya Habib rame ya Bu ya. Saya pernah ditanya ngaji di PDM Mbak. Ini yang pernah ngaji di PDM di rumah itu, saya ditanya, tak bagaimana pandangan Muhammad tentang Habib? Dia saya katakan, ya nek Muhammadiyah kan orang meten Habib, nek orang tahu membenci Habib, karena tadi punya kita tidak perlu bapak-bapak benci ya sama Muslim ngomongnya. Kemarin diurungkan, saya di bukan itu. Tetapi kita tetap berakhlak kepada siapa. Wong namanya ngada hadin nun sewu seorang pelacur meh mangkat menjajal ke awake ning dalan itu ketemu anjing yang mau mati. Sepatune copot dia menuju oase jika diumbekke. Peristiwa ini dilaporkan Nabi apa? Jawab Nabi, wanita itu berhak mencium harumnya suatu pelacur. Gimana? Bu, ya Bu, mulai ibu-ibu nun sewu jangan suka mencela kaum ya Bu. Ibu-ibu jadi ahli surga Pak, wajine kebak ibu-ibu tenan. Nek tekane kuning dalan karo ngrasani tombone. Ya bunjur wis ora apa nyenengke tenan. Nah soal ngajine bapak-bapak ini non sewu Pak, kula mboten mengolok jenengan. Bapak ngaji mbek ibu ya ora kelase Bu. Bapak niki nun sewu takon ngaji alasane werna-werna. Pak mboten ngaji Pak pun kesel Pak Yai. Niki wong lembur ngono. Aku nuwi rumur surga wis jelek. Rumur surga wis jelek. Ibu-ibu ahli surga. Nek ya Allah dihapus nggih ghibah, ngoten niku apa-apa diloke. Apa ya jendela kotor diloke. Niku tau nggih. Nek mboten ibu-ibu Aisyah niki mboten. Insyaallah Ibu. Nah, maka yang nomor 2 Bapak Ibu, sampai Allah itu bersumpah di dalam Quran kan kalau kita pengen menjadi tolong ukur akhlak ya Rasulullah kan ya wa innaka la'ala khuluqin.
Sesungguhnya Nabi itu tolak ukur. Jadi jangan rasa mengidolakan liya-liya Pak. Kadang-kadang kita ini gugunan. Ya Pak, jadi delok pembalap sapa niku Pak sing dunia niku. Marquez wingi tiba wis ora iso mari normal. Padahal kita menjadi orang yang terlalu kagum kepadanya. Biasa-biasalah, ya. Di balik kebaikan mesti ada kekurangan. Kebaikan ada keburukan, di balik kelebihan ada kekurangan. Kekurangan jadi hidup ini wajar Pak punya. Mula matur. Kadang-kadang kita ini bunun sewu, kalau ini betul ngolok-ngolok. Jenengan jamaah seneng ziarah rono rene. Tekan Meduro melewati laut ini Pak. Pak Ciresti. Kan laut kuburane bapak ibu sing ning cedak atau dicilik ya. Ngoten kan ya ora main Pak nggih Pak nggih. Nah, anak kula niki prinsip malah simpel mulih Pak. Kula niki jarang ning kuburane bapak ibu Pak. Ning saya setiap hari harus berdoa. Paling tidak bar salat mi aku ndonga Rabbi firli 5 kali. Insyaallah doane ra ono ijabe. Mesti tekan. Ngoten niku Pak nggih. Ora saku ndonga nganggo ilah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ilah hajatina wa li abai wa ummatina. Lha nek sinau weten iki nek tekan wali abaina jasa tatompo, wali abaina wa ummatina jasa tatompo. Wali jadatina wali jatina kula iki pinter lho Pak. Wong Mbak kula kiai niku Pak. Kula nek usul rasa ngono pinter aku, tenan. Kula nate dunene lah kiai nek mimpin mergo ra iso kowe mbak aku nuntut pinter kowe aktif ngono to. Nek tak pimpine aku ngono, wis yo pinter. Wong kula niku. Soale dadi cetha. Ani Pak, kok seneng dadi wong Muhammad kali Pak. Nah jadi Bapak Ibu, ya nek ndonga ten niku tadi di mana saja kita berada kita tetap Bapak. Ya. Akhlaknya sing apik. Karo pengajian ngeten iki Pak. Gitu kasih Pak. Kiai Nasir niki ketua pengajian niku. Kudu sak bareng niki Pak. Aja ngaji ngeten Pak. Sampeyan diadeke ngaji karo wisata dakwah. Jenengan pripun Bu setuju mboten Bu? Wisata dakwah kan Pak ya. Bareng-bareng nyewa besok gojek ning jero tekan mriku bareng ngaji bareng to Pak. Syukur balik ke Kiai Afif kan enak to Pak. Dhewe lha nek kok jenenge mudzakarah alam yang penting ya Pak ya. Wong Ibrahim niku nek dakwah mbiyen niku awas ngono niku gunungan. Panjenengan haji niku kok ana Pak. Ibadah sing jero mung tawaf tok karo sami. Ya. Liyane niku ning jaba kabeh. Nah, yang ketiga Bapak Ibu nek jenengan pun berakhlak baik. Yang nomor 3 menjadi al-abid, menjadi abdi Allah sing tenan. Carane piye Bu? Salate jangan ditinggalkan. Nah, salat itu diklarifikasi Pak siji 5 waktu. Sing nomor 2 salat tahajud itu Bu. Nek ayatnya kan dikatakan barakumis salat lidukuli syams itu ayat muni wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Nek bar salat niku ana jenenge salat tambahan, salat tahajud. Mula salat tahajud Nabi mboten nate ninggalke witere. Witir boleh dikerjakan sebelum sare atau setelah tahajud. Sebab witir tidak ada hubungannya dengan tahajud. Ora kudu wong tahajud ora kudu witir. Wong witir ora kudu tahajud. Juga kados kula pun tuwa Pak, aku nak bar ngimami salat terus do balik, aku salat ba'diyah isya terus aku witir 3 rakaat Pak. Maknane napa? Aku nek taripan entah niku wong tuwa tangine rada angel. Sebab napa turune angel tangine? Lah piye Pak, sare jam 3 mesti tangine jam 5 to Pak. Niku nek imam masjid pradone kiai keset Pak. Nah Bapak Ibu nggih. Jadi jenengan niku ora usah terlalu banyak apa sing penting ngerti kok idah itu. Nggih. Pokoke bar salat wajib salat tahajud. Terus nggih, salat tahajud ning ngene muncul di antara salat wajib ana salat sing mengiringi jenenge salat rawatib.
golek sing nuwun sewu. Nek salat iku sing muakkad se. Muakkad niku 12 utawa 10, Pak. Niku kula urutke. 1 zuhur 2 sebelum atau 4 rakaat. Di nomor 2 maghrib itu ba'diyah muakkad. Qabliyahe ghairu muakkad. Isya itu ada qabliyah ghairu muakkad, ada ba'diyah sejenis muakkad. Subuh menjelas sholatul fajri atau sholat qabliyah itu munculnya sebelum sholat subuh. Nah, munculnya nek sholat rawatib 10 rakaat atau 12 rakaat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan begini, siapa yang suka melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka dia akan didekatkan dengan surga. Seneng ya Pak? Salat sunnah Julairo. Jangan rasa ngomong ini. Qabliyah maghrib kok ono, kenampun Pak. Yo mbase niku mau muakkad kali ghairu muakkad. Nah perintah wonten. Nah itu Bapak Ibu salat piye? Salat suruk ya, sakniki sing rame Pak. Sing suruk terus, kadang-kadang mencela sing ora tau suruk. Ndak matur. Suruk karo duha padha sebenarnya. Hanya suruk munculnya begitu apa srengenge muncul, kita lakukan suruk 2 rakaat utawa zuhur sebelum sholat datangnya zuhur. Sedene iki ba'da zawal. Manusia itu berbeda ya penuh Pak. Saya kemarin bimbing haji yang ngono jamaah kulo sebagian muni, "Tat, lempar jamarat wis kan sing afdal sing ba'da zawal." Aku ya muni kok mbak aja kemaki-kemaki. Wah Indonesia kena panas terik matahari ya. Malah do tiba sarunge tekan jamarat aku. Saya mau sendiri tak karena mangkat ke diri aku ya ngono to Pak. Tenan Pak Bu. Balik kalau dapat laporan semaput di jalan syukur aku yang ngono Pak. Nah senenge kok kan melampaui batas kemampuan kita. Nah lalu Bapak Ibu muncul jadi nek yen sing sempat ning suruk itu syaratnya satu gunane ning masjid kan mudzakarose mbek Allah utawa ngaji. Cerita ngeten kok tekan-tekan suruk ke salat ora ana to Pak. Jadi sholat itu, lah nek mboten sempat sholat suruk ya duha. Duha paling sithik 2 rakaat, bisa dipolke nek pengen bathuke tambah ireng ben nutas tekan 12 rakaat. Jadi bebas. Nah, maka kata Allah, merawat kemuliaan itu harus jadi al-abid, jadi hamba yang senang ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, yang nomor terakhir Bu, orang-orang ahli, orang-orang yang suka kemuliaan dirinya, ada orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang suka mencari ilmu. Mulanya anak ayat Mujadalah itu dikatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu ya bener Bu. Orang berilmu atau orang yang suka mencari ilmu derajatnya diangkat oleh Allah. Insyaallah yang semua derajatnya diangkat oleh Allah. Demikian Bapak Ibu, tak simbolnya kurang lebihnya mohon maaf ya. Tak simbolnya saja benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'minin. Ada yang mau tanya Pak? Apa Pak saya beri waktu Pak? Saya meh takon. Ora kasihkan Pak. Kalau tidak ada alhamdulillah Pak mengurangi beban penceramah. Ini nek takon ya tak jawab, nek iso ya tunggu serial berikutnya. Demikian kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin Bapak sekalian dengan Allah SWT mendengarkan bersama sehat semati saya pada kesempatan pagi hari ini. Kita semuanya berharap semoga materi yang disampaikan beliau betul-betul mengucapkan hati kita. Apa yang disampaikan Pak Yai betul-betul tekstual karena beliau selalu menyampaikan landasan dalilnya juga kontekstual ya, dihubungkan dengan situasi dan kondisi terkini.
Jadi biasanya itu mudah dicerna karena biasanya kadang-kadang kita harus menepati pada diri kita masing-masing. Ya insya Allah akan disampaikan akan memberikan hidayah kepada Allah SWT, pada akhirnya akan memberikan meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baik buat sekalian, karena tadi sudah dicatat Pak Yai, ada yang tanya, ya sudah kita tutup saja. Maka pada kesempatan ini kita baca hamdalah dan berharap mengaji. Alhamdulillah, amin. Tiga, sudah kita demikian.